Maulana, 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 Maulana. Lu lihat gue dateng ke sidang, outfitnya nggak main-main. Kenapa lu Maulana? Gue nggak boleh masuk, padahal kita semua keluarga. Dokter Oki nggak boleh masuk, kita semua nggak boleh masuk, pendukung Ami nggak boleh masuk. Maulana, 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 Maulana. Ayo dong punya peri kemanusiaan. Kita kan fokus, kita nggak ada live-livean ya. Tetap Ami pemenangnya. Menjelang 17 Agustus, Ami harus bebas. Baling-baling bambu. Maulana. Lagu terbaru dari Luna itu ya. Maulana, Maulana. Lu cinta nggak boleh masuk, dokter Oki nggak boleh masuk. Gimana, Maulana? Nonton persidangan. Apa itu sama seorang Maulana? Yang penting intinya aku udah pakai baju ya merah putih ya. Intinya ini hari 19 Agustus untuk di hari tanggal 17 kemerdekaan. Aku harap Ami akan bebas. Ya, amin, amin. Amin berjamaah. Tuh, siapa kemarin tuh waktu kemarin dokter waktu diwawancara gue pada fokusnya ke gue nih. Amin berjamaah. Semoga dikabulkan ya, amin ya Allah. Kalau harap bergabung, jangan dilihat dari Lucinona seorang pendosa, tapi lihat dari isi penyampaiannya. Amin. Gimana saya mau lihat gimana? Oh, saya Maulana, Maulana. Kita nggak bisa lihat tuh Maulana. Ya saya nggak tahu tanya ya Maulana, Maulana. Teman-temannya juga nggak pada datang. Ya saya nggak bisa jawab karena saya nggak bisa masuk. Maulana, Maulana. Gimana? Minggu lalu itu yang salah buat kita. Bukan, minggu-minggu lalu dari awal persidangan itu sudah tidak kondusif sampai pada akhirnya minggu lalu yang benar-benar. Sebetulnya gini loh, saya ralat lagi. Ya, makanya kalau si Ami lagi ngomong jangan dipotong-potong, gitu loh. Itu kuncinya. Kasih Ami kesempatan. Kenapa isi rekaman itu nggak bisa dibongkar, nggak bisa direkam, nggak bisa diputar gitu. Itu aja kuncinya. Jadi jangan digoreng-goreng lagi ya. Maulana, Maulana. Iya, Maulana mulu. Ya karena Maulana, Maulana. Ini isi wawancara Maulana semua nih kayaknya. Ya biar aja Maulana yang nggak boleh kita masuk, kita keluarganya. Cantik-cantik datang ke sini. Iya dah, kita nggak main-main loh ini. Malah yang masuk kacamata tuh. Bukan lagi. Balenciaga tuh. Nih tuh gelang. Lagi baju. Tas. Snack loh ini loh. Gimana? Kecewa berarti tidak bisa mendukung. Nggak kecewa tapi Maulana. Nggak kecewa. Maulana. Gimana? Saya nggak berantem. Saya membuat dia sendiri kehabisan bahan dan akhirnya bujigo. Berantem. Oh itu saya nggak diundang dan saya juga belum dapat info dan aku juga belum tahu kepastiannya, jadi saya nggak mau berkata apa-apa karena saya tidak berada di TKP begitu. Ya saya mana tahu, orang saya nggak tahu. Coba kalau saya tahu, langsung Maulana lagi. Bening bambu saya nggak ada soalnya, ada Maulana, Maulana. Gimana nih saya mau lihat, gimana? Mama Yukero. Laki gue nggak datang hari ini. Jangan jealous ya. Iya. Kalau cinta, pengamanan. Aku nggak tahu ya. Semoga minggu depan Ani bebas atau enggak nih di akhir ini Ani langsung bebas ya. Berapa yakin sih Kak? Berapa yakin Kak? Kenapa? Berapa yakin Ami bebas? Karena banyak yang bilang semesta menjawab. Kita nggak boleh percaya sama manusia. Aku aja pendosa. Jangan melihat dari seorang pendosa tapi isi penyampaiannya. Kita hanya bisa mengangkat tangan, berdoa, angkat tangan setinggi-tingginya biar langit semesta yang menjawab. Karena banyak yang bilang, banyak yang mengatakan ini bahkan bisa lebih memberatkan Niki dengan etika dan kemarin yang tidak kondusif seperti itu. Ya makanya sekarang kita kan udah pengen biasa-biasa aja tapi Maulana pakaian elegan masa gue teriak-teriak kayak mana? Kan mau masuk. Ya kan saya udah bilang di awal, kenapa setiap Ami ngomong dipotong-potong, tapi kalau pihak dari pelapor kenapa ngomong sampai fasih dari hatam baca inian buku puisi gitu loh, nggak boleh kayak gitu dong, harus ada imbang. Ini Niki ada sebabnya. Iya. Ini lawan tuh pasti ada sebabnya. Ya, ini manajer saya nih biar ngomong. Gitu ya. Ini juru bicara saya, jubir saya. Saya ngomong if you love it, enjoy your
your life dah. Ada pesan nggak untuk Jaksa Indah? Pesannya Jaksa Indah iya. jaksa. Yang Oh selalu itu Manurung yang selalu ada pesan nggak kan beliau buat hadir. Ini nggak pesannya sekarang gini aja, rambutnya bagus. Iya. Udah potong. Iya, pesannya sekarang Bagus, Ibu Jaksa JPU yang terhormat. Iya. Kemarin kan aku melihatnya seperti kayak aku kan pengamat fashionable ya. Sekarang dengan potongan rambut bob, jadi kamu berteman sama aku kan, kamu Dora, aku Doraemon. Balik-balik bambu gitu. Pesan-pesannya juga Pesan-pesannya adalah Ami tetap tenang ya. Jangan kebawa situasi orang-orang yang ingin menguji ya dengan cara ini kita nih mau dibuat emosi. Ami harus tetap fokus ke satu masalah, inti poinnya aja ya. Kita nggak apa-apa diusir sama Maulana, nggak apa-apa, yang penting kita baca doa dari sini aja. Kita bisa lihat sidang rame-rame situ kan, nggak apa-apa. Kita kepanasan ini, tapi yang penting demi Ami. Ditanya Maulana, boleh masuk nggak? Maulana. Kan keadaan seperti ini. Keadaan seperti ini nih. Ya kalau ada Maulana lagi, Maulana. Tapi kalau nggak ada Maulana ya udah, saya nggak jadi Maulana. Mungkin akan lebih pagi lagi kalau udah jalan. Iya. Jadi dia bisa masuk. Mungkin Habis subuh ya, Kak? siangan. Kenapa? Habis subuh. Habis Ya. tahajud bagusnya. Ya udah. Sholat duha aja kali. If you love her, yes I love her. Pak, tadi belum terlalu jelas nih. Di dalam juga sinyal dimatikan, tidak boleh live. Hah, kapan? Tadi barusan. Di Jumpers. Kapan tadi barusan? Sekarang. Hari ini sedang berjalan. Bukan Maulana. Lu kenapa gue nggak boleh masuk? Jadi gue nggak bisa ngeliat. Jangan tanya Dan gue Nikita dong. Mirzani juga kita kegocek, dia lewat dari pintu sana, biasa lewat dari pintu sini. Polisi juga satu kompi pada datang ke Bukan sini. Maulana. Gimana ini? Aku juga nggak tahu. Belum nengok Kaniki, belum bisa melihat. Misalkan aku kan dari Kaniki support ya. Aku selalu mensupport yang pertama sama Dr. Oki. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Mencurigai juga nggak sih, Kak, ada hal-hal yang ditakuti? Intinya hukum bisa di-tit, udah gitu aja. Mungkin dari sebab akibat juga nggak sih, Kak? Kenapa? Sebab akibat karena dari awal Kerusuhan dan ricuh. Enggak dong. Jadi, iya. Sebab Jadi- akibat itu pasti ada alasannya. Kenapa Ami ngomong nggak dipotong-potong? Kenapa Ami ingin memutarkan press itu? Kenapa tiba-tiba ditinggal sama hakimnya? Gitu. Kalian kan menilai, kan kalian juga pada live kan? Ya udah, ada yang lagi mau live lagi begini, gimana coba tanya? Anda Oh itu aku bukan berantem, dia nyerang aku. Di segmen pertama dia panik ngelap kacamata, karena aku tujuannya ke bis gosong, ya kan. Tiba-tiba dia berlindung, dia kata ke si satwa liar gitu. Panik segmen pertama karena nggak ada wartawan, dia kan gila-gila wartawan kan. Segmen kedua tiba-tiba aku jalan, wartawan datang baru, dia melancarkan aksinya dengan gerombolan everybody, udah deh tuh. Nah, lawan yang sepadan aku adalah Buleril. Mana Buleril? Kita tampilkan Buleril. Tapi kan ini kan sebenarnya permasalahannya antara Reza Gladys dan Nikita Mirzani. Tapi malah Kamu tahu nggak? Saya pernah nggak sebut nama beliau. Beliau juga punya jasa sama saya. Saya jadi BA-nya dia dulu. Ya Allah. Maaf. Tuh peradanya jam. Saya pernah jadi untuk Prada kan. No, nggak main-main. Bawa Prada loh gue sini. No. Ya kan. Saya nggak pernah menyebutkan nama. Saya berteman sama siapa saja, ya kan. Inti poinnya adalah kita berbaik saja dulu kepada siapapun, ya. Ketika kita baik sama siapapun, ya, pasti akan dapatkan karma baik. Kalau kita baik sama orang yang jahat, kita nggak tahu orang itu jahat, ya udah karma buruk menimpanya. Karma itu datangnya itu meskipun lama, tapi nggak akan melesat. Kak, kemarin di podcast Densu juga dikatakan kalau misalnya dibayar untuk Bukan dibayar, mau ditelepon kan gue BA itu setahun ya pasti kita harus nurut dong. Lesti Kejora itu benar. Benar. Boleh diceritain nggak sedikit? Udah nggak usah. Kalau katanya luka lama ya udah ngapain? Karena ini masalahnya gini loh, gue nggak pernah nyenggol. Tapi kalau sekali senggol udah itu aja, sekali jentik udah itu aja. Lesti baik kok orangnya, orang aku sering Menyesal nggak, Kak? Ya kan aku sampai sujud, pengen sujud sama selesai dibangunin, jangan Kak, aku nggak mau. Tapi tujuannya apa sih, Kak? Emang karena punya kesalahan pribadi kah antara DRG ini sama... Kan lu ngorek lagi dengan ngomong. Nah ini gini, sekarang kan kalian mau wawancara Runa tentang persidangan ini ya, jadi jangan nanya Iya. kemana-mana. Maaf ya, kalau untuk yang lain kita nggak Iya, bisa jawab. intinya Biar kondusif. aku ini ingin berusaha netral sama siapapun ya. Baik pihak orang yang udah mempekerjakan aku sebagai BA-nya setahun, aku kooperatif loh. Beliau pertama ya, aku kooperatif setahun. Beliau kedua, aku sampai bela-bela terbang ke Thailand jadi rockstar Lalisa. Itu kan mengharumkan nama baik produknya. Iya. Itu yang dikatakan pengemis. Nah, seharusnya jadi pengemis itu babu itu.
Sekarang intinya Luna itu jadi BA dibayar dari profesional untuk menjalankan tugasnya dia sebagai BA. Kamu lihat tuh banyak kan koreng-koreng. Karena aku kalau bikin BA itu totalitas, jungkir balik kemanapun. Jadi dari dulu memang kayak gitu Luna. Iya. Nah nih lawannya Panda nih, Panda. Nah Panda ini nih ya. Bule. Ini lawannya Panda. Kata-kata hari ini. Ini gue yang belum potong dan tidak akan pernah mau potong yang lawan. Kalau cowok adu otot bukan adu bacot. Jangan petatang petenteng gila ditantang nggak datang. Satu. Yang kedua, jangan pernah tolak tantangan gue untuk adu di ring sama lo. Kalau lo ngerasa lo laki-laki, tempat gue siapin. Ya, tempat gue siapin. Pablo Benua ngasih 1 M. Gue 50 juta. Lu Cinta Luna 50 juta. Ya. Bang Sunan 100 ke atas waktu itu dia ngomong belum berapa. Belum jelas berapa. Intinya udah gue siapkan tempat. Kalau perlu pelindung gigi, pelindung muka, sarung tinju sama celana gue siapin. Yang penting lo lawan gue. Ya, lu buktikan Panda Babu pembantu, lu buktiin lu bisa ngegeser nih rahang sama ngancurin hidung gue. Karena sebelum gue siapin ambulan buat lo, gue udah siapin dokter estetik gue mempersiapkan kalau muka gue hancur sama lo. Kalau hancur ya. Tapi kalau misalkan hancur ya udah. Kalau dia yang hancur. Kalau dia gini, tantangannya begini aja. Kalau misalkan dia menang, ambil hadiahnya. Kalau dia kalah, minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh orang yang pernah lu intimidasi. Selesai. Ya kan? Keluarga. Saksi ya. Ya, gue ngasih nih 50 juta reward siapa pemenangnya. Oke. Dah. Oke. Siap. Tengok kayu, thank you. Aduh, tanya bro ada lagi. Drama panas di ruang sidang Nikita Mirzani ternyata menyeret nama Lucinta Luna. Bukan hanya sekadar hadir, Lucinta mengaku ikut merasakan getirnya larangan masuk yang dijatuhkan panitia sidang. Raut wajahnya penuh kesal, keluhannya pun langsung jadi sorotan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu sidang hingga Lucinta Luna ikut tersingkir? Selebgram Lucinta Luna menyampaikan keluhannya setelah dihalangi masuk ke dalam ruang sidang untuk menyaksikan persidangan sahabatnya, Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ailuna Putri, nama asli sang selebgram, mengaku sengaja datang setiap pekan untuk memberikan dukungan moral secara langsung kepada Nikita. Biasakan, aku kan dari awal support ya, aku selalu main support dari yang pertama, sama Kak Oki, ujar Lucinta Luna. Kamis, tanggal 14 Agustus tahun 2025. Lucinta Luna baru kali pertama tidak mendapat izin untuk memasuki area persidangan Nikita Mirzani. Hal tersebut membuatnya bingung karena tidak bisa melihat kondisi Nikita Mirzani langsung dari dekat. Belum nengok Kak Niki, belum bisa melihat, keluhnya lagi. Lucinta Luna bahkan ikut mempertanyakan alasan di balik larangan masuk yang juga ditujukan kepadanya. La merasa tak seharusnya masuk daftar pengunjung sidang Nikita Mirzani yang tidak mendapat akses langsung untuk menyaksikan sidang. Kenapa gue nggak boleh masuk? Jadi gue nggak bisa ngelihat, tuturnya. Namun pada akhirnya, Lucinta Luna memilih pasrah dengan keadaan yang dialaminya di pengadilan hari ini. Yang penting, tujuan utamanya untuk memberi dukungan moral ke Nikita Mirzani tidak luntur sampai sekarang. Tapi ya udahlah, nggak apa-apalah. Pungkasnya, untuk diketahui, sidang Nikita Mirzani hari ini memang digelar dengan pengawasan ketat dari petugas pengadilan. Akses bagi pengunjung, dan bahkan awak media sekalipun, untuk masuk ke ruang sidang sangat dibatasi. Bahkan, sinyal telekomunikasi di dalam ruang persidangan juga sengaja dibatasi untuk mencegah adanya pengunjung yang nekat melakukan siaran langsung. Komentar netizen pun langsung membanjiri unggahan tersebut. Sebagian menilai Lucinta terlalu lebay dan mencari perhatian, sementara yang lain justru membelanya, menganggap peraturan memang terlalu ketat untuk tamu yang hanya ingin memberikan dukungan. Tak sedikit juga yang menyoroti gaya busana Lucinta saat datang ke sidang. Ada yang memuji karena tampil kece, ada pula yang menilai outfitnya justru kurang tepat untuk suasana serius seperti sidang pengadilan. Perdebatan pun makin ramai di kolom komentar, membuat nama Lucinta Luna kembali jadi trending di dunia maya. Larangan masuk yang dialami Lucinta Luna menjadi babak baru dalam drama persidangan Nikita Mirzani. Kejadian ini membuktikan bahwa sorotan publik tak hanya tertuju pada jalannya sidang, tapi juga pada drama di luar ruang persidangan yang tak kalah heboh. Kasus ini membuktikan bahwa drama selebriti bisa hadir bahkan sebelum sidang dimulai.
Kalau mau terus ikuti perkembangan panas seputar Nikita Mirzani, Lucinta Luna, dan para selebriti yang terlibat, pastikan kalian klik like, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe supaya nggak ketinggalan gosip terbaru.